Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian pertama seri yang ke-55. Kitab Yesaya pasal 55, keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan dengan perikop, seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh, yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya, Aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya, engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu, dan karena Yang Maha Kudus, Allah Israel, yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku
dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat, dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Yesaya pasal yang ke-55. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang undangan Tuhan dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Yesaya 55 ayat 1 dan 3 dengan bunyi nas. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sahabat-sahabat firman yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-52 ayat 13 sampai Yesaya 53 ayat 12, Yesaya telah menunjukkan gambaran tentang hamba Tuhan yang menderita sebagai korban pendamaian. Dan oleh karena kematiannya, maka terbukalah jalan bagi orang berdosa untuk berdamai dengan Allah dan menerima pengampunan melalui pengorbanannya. Dan melalui karya penebusan ini, undangan di dalam pasal yang ke-55 dikumandangkan, yaitu undangan untuk menikmati makanan dan minuman rohani yang ditujukan bagi semua orang yang membutuhkan. Orang yang haus, bahkan orang yang lapar, namun tidak memiliki uang untuk membeli gandum, akan diberi makan dengan cuma-cuma. Sahabat-sahabat firman, ayat yang pertama dalam pasal ini merupakan gambaran manusia yang mengalami kemiskinan secara rohani. Mereka benar-benar haus dan lapar. Jadi apabila ada minuman dan makanan rohani yang diberikan secara gratis, ya gratis, cuma-cuma, maka merekalah orang yang akan menerima undangan ini dengan senang. Sebab untuk memperoleh kepuasan dahaga dan lapar rohani, mereka hanya perlu percaya dan menurut untuk menerima apa yang akan diberikan kepada mereka agar mereka dipuaskan. Seperti yang dikatakan oleh pena ilham ilahi roh nubuat khotbah di atas bukit, halaman 28 alinea kedua dan ketiga, bahwa kebenaran diperoleh bukan dengan pergumulan yang menyakitkan atau oleh kerja keras yang melelahkan,
bukan oleh pemberian atau pengorbanan diri, tetapi kebenaran secara cuma-cuma ini diberikan kepada setiap orang yang lapar dan dahaga untuk menerimanya. Maka firman Tuhan mengajak, "Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah tanpa bayaran. Dan inilah kebenaran yang mereka terima daripadaku. Inilah namanya yang diberikan orang kepadanya. Tuhan keadilan kita." Berdasarkan terang besar Alkitab Yesaya 55 ayat 1, Yesaya 54 ayat 17, dan terang besar Alkitab Yeremia 23 ayat 6. Tidak ada kuasa manusia yang dapat memuaskan orang yang jiwanya lapar dan dahaga. Tetapi Yesus mengatakan, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Sebab akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Berdasarkan terang besar Alkitab Wahyu 3 ayat 20 dan terang besar Alkitab Yohanes 6 ayat 35. Sahabat-sahabat firman, undangan ini ditawarkan kepada semua orang yang menyadari bahwa diri mereka fasik dan jahat. Dan orang-orang yang semacam inilah yang akan menerima belas kasihan dan pengampunan dari Tuhan, berdasarkan ayat yang ke-7. Tetapi ingatlah, kesempatan untuk menerima undangan ini terbatas waktunya, yaitu ketika Tuhan masih berkenan untuk ditemui dan ketika ia dekat, berdasarkan ayat yang ke-6. Oleh karena itu, mungkinkah bagi manusia untuk menerima undangan Tuhan dalam jangka waktu yang ada limitnya itu? Karena sesungguhnya manusia itu sulit untuk menghargai sebuah anugerah. Akan lebih mudah bagi manusia untuk memahami bila undangan itu dapat dibeli. Namun Yesaya menekankan mengenai otoritas firman yang melaluinya orang dapat menjadi percaya, berdasarkan terang besar Alkitab Yesaya 55 ayat 10 dan 11 yang berbunyi demikian. "Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya." Lalu, siapa yang akan menyampaikan undangan itu? Jawabnya adalah Israel pada masa itu dan kita pada masa sekarang ini yang menjadi alat di tangan Allah untuk memberitakan kabar baik kepada setiap orang, yaitu kepada mereka yang mau menerima undangan Tuhan berdasarkan ayat yang ke-5. Ingatlah, kebenaran yang telah kita terima bukan untuk kita nikmati seorang diri, tetapi harus dibagikan juga kepada orang lain. Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Christ Object Lesson halaman 67 menjelaskan bahwa tumbuhan tidak berkecambah, tumbuh atau menghasilkan buah untuk dirinya sendiri, tetapi untuk memberi benih kepada penabur dan roti untuk yang mau makan. Yesaya 55 ayat 10b. Jadi karena tidak ada orang yang hidup untuk dirinya sendiri, maka orang Kristen ada di dunia ini sebagai wakil Kristus untuk keselamatan jiwa-jiwa lain. Sebab tidak ada pertumbuhan atau kesuburan dalam hidup yang berpusat pada diri sendiri. Untuk itu sahabat-sahabat firman, percayalah, pada saat orang menanggapi undangan Tuhan yang engkau tawarkan, maka akan ada sukacita dan damai sejahtera, berdasarkan ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Sukacita yang sekarang telah engkau miliki ketika menerima undangan Tuhan itu dan mengalami karya pendamaian melalui Kristus. Dan sukacita itu akan melimpah juga bila engkau mau menyampaikan undangan ini. Jangan takut, namun yakinlah, pasti ada orang yang mau menerimanya, karena Tuhan berkata,
firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Maka sahabat-sahabat firman, wartakanlah undangan Tuhan itu dengan gembira, yaitu undangan untuk hidup yang berkelimpahan yang didorong oleh janji Tuhan. Sang Pencipta dan Penebus mengundang kita semua untuk mengambil bagian dari kelimpahan pikiran dan jalannya yang jauh lebih unggul dari teori apapun yang mungkin dibuat oleh neuron atau sel saraf atau unit dasar otak manusia. Tanamkanlah jauh di dalam hati kita semua dan pikiran kita bahwa apa yang Allah pikirkan dan yang Ia janjikan, maka kita akan menuai hasil yang melimpah dalam kekekalan. Renungkanlah perkataannya tiap hari, lebih dari status-status terbaru di media sosial ataupun hiburan-hiburan yang memikat kita selama ini. Maka hidup kita akan didorong oleh sukacita dan damai, dan jiwa kita akan sangat puas dan dikenyangkan oleh firman-Nya yang menuntun kepada hidup. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maranatha. Shalom. Di tempat kudus Tuhanku sujud dan melihat kemuliaan yang besar. Karena kasih-Mu Tuhan melebihi hidup.
Sedikit waktu lagi Tuhan akan